Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Banyak rezeki, dimudahkan urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, ini sengaja remang-remang ini bro. Jadi dalam rangka meningkatkan viewer, nah itu bro, viewer, subscriber. Nah, jadi rencana di Trader Hijau Channel ini setiap malam Jumat akan saya upload satu kisah ya. Jadi di setiap malam Jumat ada session namanya Kipas, kisah perjalanan seram. Nah, itu bro. Jadi mudah-mudahan program Kipas ini lancar ya. Doakan, bantu, dukung, subscribe, like kalau suka, share kalau perlu, biar channel ini semakin wow gitu. Semakin cihui gitu ya. Oke bro. Itu harapannya tadi ya. Thank you sudah dukung, thank you sudah tonton ya. Jangan lupa subscribe, like. Oke, ini untuk mengawali episode pertama di Kipas ini ya, kisah perjalanan seram ini. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya dulu waktu SMP bro. Ya, ini cukup lawas juga ini cerita ya. Ini kalau nggak salah di tahun kelas 3 SMP saya itu tahun 94. Iya 94. Wow udah lama ya. Udah tua saya berarti ya. Oke bro. Jadi walaupun ini kisah nggak semuanya masih detail terekam di memori saya, tapi untuk momen-momen tertentu saya ingat dan momen yang mesti ceritakan itu saya ingat. Jadi waktu SMP itu kan dari ini saya di kampung ya, di Sumatera sana, Sumatera Barat. Nah itu jadi sekolah saya dari rumah itu sekitar 7 kilo SMP-nya. 7 kilo bro. Jadi beda kampung. Nah itulah nasib anak-anak di kampung ya. Jadi 7 kilo itu kita itu kan Senin sampai Sabtu sekolahnya waktu itu. Jadi setiap Senin kita pagi jalan dari kampung naik bis, ya ada bis antar kota gitu. Waktu nama bisnya yang ngetren di sana itu namanya Family. Ya itu. Jadi setiap pagi kita jalan bawa bekal itu jadi nggak pulang bro. Jadi kita punya pondok, semacam pondok-pondok gitu. Nah, jadi ibarat kata kalau sekarang istilahnya ngekos. Nah gitu ya. Jadi kita berangkat Senin pagi itu subuh itu bawa beras, bawa ikan asin gitu ya, bawa cabe gitu. Jadi untuk bekal seminggu. Biasanya itu nggak pakai tas kalau kita dulu bro. Kalau saya di kampung tuh, ya di Sumatera Barat mengarah ke perbatasan Tapanuli, Tapanuli Selatan. Jadi udah perbatasan lah, udah tahu lah Pasaman Barat itu kan. Nama desanya nggak usah saya sebut dulu, nanti di season berikutnya saya akan buka. Jadi berangkat Senin tadi ya, pulang Sabtu. Nggak pakai tas itu, jadi ada bekas karung
karung dari kain sih yang tepung Bokasari itu bro. Jadi itu buntelan gitu di bawah tuh, itu ngetop juga tuh dulu. Nah, teman-teman sekampung saya banyak tuh yang satu sekolahan tuh. Jadi kita berombongan lah ya, janjian lah. Ada Bang Sati 4 orang saya dari desa saya itu yang sekolah di SMP itu, SMP 1 sekarang itu saya lihat. Jadi setiap Sabtu pulang. Nah, kisah saya ini yang mau ceritakan pas pulang. Jadi kita pulang tuh suka jalan kaki bro, rame-rame jalan kaki kan. Jadi dari sekolahan itu ke kampung saya yang 7 kilo itu kan banyak kampung-kampung lagi tuh. Sampai ke kampung saya itu, antara sekolah dengan kampung saya itu masih ada kampung-kampung. Jadi kan anak-anak ini jadi banyak kita pulangnya kan, berbarengan dengan kampung-kampung yang tadi kita lewati. Nah kebetulan di hari Sabtu itu saya di tahun 94 itu ya, saya lupa bulan udah nggak ingat, tapi itu hari Sabtu. Saya pulang berdua dengan teman saya, nyamper dia dari daerah Ujung Gading namanya. Dia di sekolah ini, dia sekolah SMK di sana, sekolah menengah keagamaan gitu ya. Jadi dia nyamper saya pulangnya. Jadi dari sekolah saya itu ke Ujung Gading, dia masih jauhan dia, jadi dia nyamper. Kita pulang bareng sore. Jadi dulu kan kalau sekolah pulangnya jam 1. Jadi kita pulang itu saya nungguin dia ya asar lah pulang, kita jalan kaki berdua. Jadi pas pulang kan melewati antara di sana tuh jarak satu kampung dengan kampung yang lainnya tuh dipisahin dengan ini bro, hutannya sih bukan hutan belantara, bukan, itu ya campur dengan tanaman-tanaman warga lah ya. Nah tapi di satu spot yang kita lewatin dengan turunan curam tajam berbelok-belok itu memang agak hutan, karena nggak ada yang ngolah, itu kan tebing. Di kiri tebing kalau mengarah ke kampung saya, di kanan lembah, agak jurang gitu ya. Terjadi itu, terkenal juga suka terjadi kecelakaan di situ, namanya Laing Roket lu bahasanya kan. Itu terkenal, kalau orang sana pasti tahu. Kita sore jalan seperti biasa, ngobrol biasa, 7 kilo bro jalan. Masih pakaian seragam, saya masih seragam SMP celana pendek, dengan bawa buntelan yang udah kosong, isinya cuman pakaian kotor. Tibalah di spot yang tadi saya bilang, kanan tebing kiri jurang. Nah kita tiba di situ ya, namanya sore ya, udah jam 4:30 lah nyampe situ. Di situ mulai dari awal kita nanjak ke itu, ke perbatasan kampung itu, sebenarnya udah agak sedikit ini, saya udah agak sedikit, karena kita suka stopin mobil-mobil losbak tuh nggak ada yang mau bro. Biasanya mau kalau nak sekolah di sana, sopir baik-baik, nggak ada yang mau waktu itu. Kok saya sampai nanya ke teman saya itu, kok hari ini nggak ada yang mau ya di stopin ya, padahal kan kita pakai seragam gitu ya. Nah, pada itu udah sore, udah sepi kan, anak-anak yang pulang ramai itu kan dari tadi jam 1 kan. Saya udah mulai merasa, saya menggerutu sebenarnya di situ kan. Anak itu lapar kan, ya namanya anak sekolah di kampung pula, lagi ngarepin makan di rumah nanti dengan nempuh 7 kilo gitu kan. Saya udah menggerutu tuh jalan tuh di situ, ngelewatin adalah kebun karet pertama, mungkin kiri, di kanan di kiri karet lah ya. Cuman di sana karena waktu itu karet masih belum terlalu bagus harganya mungkin, jadi gak ada juga yang ini, yang apa namanya itu, yang nyadap gitu kan.
Saya menggerutu terus, kepala sakit, mungkin gelajal masuk angin kali ya, ya seperti itulah. Menahan lapar. Nah, mulailah masuk ke jalan yang tikung-tikungan itu, yang di kiri hutan itu, karena itu nggak diolah, nggak ada tanaman warga di situ karena tebingnya curam kan, dan itu semak belukar lah, pohon agak-agak banyak juga, pohon besar-besar, kita nggak pernah lah ke atas. Jadi saya merinding bro, masih merinding saya sampai sekarang walaupun ini kejadian tahun 94. Jadi di tengah saya menggerutu dan menahan itu, teman saya juga diam-diam aja, kita jalan nggak banyak ngobrol ya. Tiba-tiba bro, di satu titik tikungan gini dan di atas kita ini tebing, ada yang manggil dari atas bro. Suaranya ibu-ibu manggil nama saya. Iya, manggil, jelas manggil. Teman saya enggak tahu dia dengar, tapi yang kalau manggil nama saya dia enggak tahu, tapi dia tahu di atas kok kayak ada suara orang ya katanya. Itu yang saya tangkap, tapi saya nggak tahu dia dengar gak saya dipanggil gitu. Saya noleh ke atas, 2 kali saya dipanggil, nama saya diteriakin, manggil lah, tapi enggak ada orang itu di atas. Lagi siapa ibu-ibu yang kenal saya kan, kecuali guru kita sekolah kan, lagi ngapain di atas jam 5 kan. Dan itu karena gini bro, kalau walaupun kita namanya anak-anak polos waktu itu, tapi kan hawanya beda gitu kan, dan saya merasa beda. Saya lihat ke atas, waduh, dan kita inisiatif mempercepat langkah, dan nggak ada yang lewat juga karena namanya di kampung bro, kendaraan itu jarang waktu itu. Kita mempercepat langkah tuh, melewati, turun, berkelok sampai akhirnya alhamdulillah sampai di kampung pertama, kampung Parkandangan itu, kita nyampe situ udah aman tuh. Nah jadi itu membekas di saya tuh, istilahnya kalau kata orang sekarang ini ngeganjel gitu ya. Nah jadi hari Senin berikutnya saya main ke tempat sekolahannya teman saya ini ya. Saya main ke tempat dia, namanya Alpian, teman saya itu, Pian panggilannya. Itu banyak kisah saya sama dia. Pernah saya kecelakaan naik motor juga malam-malam jauh di daerah Tapanuli sana, sampai lidahnya mau putus. Pokoknya nanti itu season berikutnya, aneh juga. Jadi saya main ke tempat sekolahannya dia punya pondokan juga untuk ngekos, dan itu familinya, kalau itu neneknya lah gitu ya. Jadi saya sempat nanya ke neneknya itu, cerita waktu itu kita ada yang manggil. Saya bilang kan, saya dipanggil nama saya dengar jelas dipanggil dari atas. Saya nanya, apa kata nenek itu, neneknya teman saya itu, untung kamu gak nyahut katanya. Loh, kalau nyahut kenapa nih? Oh, kalau nyahut kamu pasti akan terjadi sesuatu, karena itu bukan orang yang manggil. Merinding saya bro, itu saya ingat tuh cerita itu bukan orang yang manggil. Kalau kamu sahutin berarti kamu udah masuk, udah ke ininya dia gitu kan. Alhamdulillah, makanya kalian jangan sore pulangnya katanya, usahain lah bareng-bareng temen-temennya.
itu bro. Dan itu sampai sekarang saya ingat itu, makanya saya bagi ke kalian orang. Dan sekarang saya pulang 3 tahun yang lalu tuh udah berubah. Di sana udah banyak, udah kan dirambah terus semua, penduduk tuh makin banyak, udah nggak kayak dulu lagi itu. Tapi tetap masih belum dimukimin orang, karena itu kan nggak bisa rumah di situ, ya, tebing lembah gitu kan. Tapi udah mulai rame dan udah maju kan. Tapi itu sekelumit perjalanan seram saya, kisah perjalanan seram saya mulai dari situ. Saya SMA ke Padang, ada juga saya kisah di kos-kosan. Udah mulai, ya kita udah mulai peka kan, udah mulai mikir gitu, oh ini nggak logis gitu kan. Jadi banyak, udah sampai ke balik lagi ke kampung lagi, di sana lagi beraktivitas sampai ke Jakarta. Jadi nalar kita tuh makin, saya tuh makin istilahnya makin nangkap, oh ini saya udah ngerti lah. Makanya sekarang juga setiap saya jalan kemana, ya luruskan niat dulu gitu kan. Jangan sampai kita nanti punya niat yang begini-begini, nanti malah kita mengganggu mungkin ya dengan makhluk-makhluk yang sesama ciptaan Tuhan yang kita nggak lihat ini gitu kan. Jadi itu pengalaman saya bro, itu mengawali kisah kipas ini ya bro ya. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan program kipas ini lancar, dan ya saya bisa nanti melakukan perjalanan lagi kemana, dan kalau ada yang aneh-aneh nanti akan saya bagi dengan kalian di channel Reader Hijau ini. Oke? Thank you bro. Jangan lupa dukung terus. Sekian. Wassalam. Sehat terus, sukses selalu.